warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Rahmadani dengan NIM 2248201009 dari kelas 6A Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan materi nutraceutical dengan dosen pengampu Bapak Hari Adi Saputra, MSI. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengantar nutraceutical, yang dimana nutraceutical itu sendiri adalah jenis makanan dengan manfaat medis, termasuk pencegahan dan pengobatan penyakit. Istilah ini diperkenalkan oleh Stephen DeVellis pada akhir tahun 1980-an. Produk ini sering disebut sebagai functional food. Selanjutnya, sejarah dan perkembangan. Pada tahun 1900-an, yodium ditambahkan dalam garam untuk mencegah gondok. Penelitian menemukan senyawa tanaman non-nutritif dengan efek protektif terhadap penyakit. Nutraceutical pada era genomik, penelitian ini menunjukkan buah dan sayur melindungi dari kanker dan penyakit jantung. Fitokimia seperti beta-karoten memiliki efek protektif. Nutrigenomik mengkaji pengaruh zat makanan terhadap gen. Selanjutnya, teknologi genomik. Genomika fungsional dan mikroarray digunakan untuk mempelajari ekspresi gen oleh zat makanan. Penemuan reseptor vitamin D adalah salah satu contoh penting. Selanjutnya, interaksi reseptor dan zat. Zat makanan mempengaruhi ekspresi gen, contohnya kurkumin, asam urat, dan senyawa lain yang bekerja sebagai inhibitor atau aktivator gen. Nah, selanjutnya ada nutrien antioksidan. Vitamin C dan E dikenal sebagai antioksidan penting. Nutrisi ini mencegah penyakit degeneratif seperti Parkinson, Alzheimer, dan aterosklerosis. Selanjutnya ada fitokimia. Fitokimia adalah senyawa kompleks dalam tanaman yang memiliki efek antioksidan, contohnya klorofil dan sayuran hijau. Satu, ada karotenoid, memberikan warna cerah pada sayuran dan memiliki manfaat kesehatan. Beberapa di antaranya adalah beta-karoten, alfa-karoten, dan likopen. Beta-karoten diubah menjadi vitamin A, penting untuk kesehatan mata dan sistem imun. Alfa-karoten juga berfungsi sebagai antioksidan kuat. Likopen ditemukan pada tomat dan tidak bisa disintesis oleh tubuh. Yang kedua ada lutein dan zeaxanthin. Xanthofil ini ditemukan pada sayuran hijau dan berperan sebagai antioksidan. Selanjutnya ada astaxanthin. Astaxanthin bukan vitamin A, tetapi antioksidan yang kuat mencegah degenerasi, artritis, dan kerusakan kulit akibat UV. Terapi dengan antioksidan. Antioksidan itu sendiri merupakan suatu senyawa yang dapat memperlambat atau mencegah kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas. Antioksidan ditemukan di dalam minyak sayur seperti minyak kedelai, minyak kanola, minyak jagung, minyak gandum, dan minyak palem. Selanjutnya ada materi tentang kerusakan bahan pangan. Kerusakan bahan pangan terjadi jika makanan dibiarkan di udara terbuka. Faktor penyebabnya seperti jenis bahan pangan, kondisi lingkungan, dan waktu penyimpanan. Tanda-tanda kerusakannya seperti teksturnya berubah, rasanya menyimpang, aromanya menyimpang, penampakan visual menyimpang. Selanjutnya ada klasifikasi bahan pangan. Yang pertama itu mudah rusak seperti susu dan ikan. Yang kedua ada agak mudah rusak seperti sayur dan buah, dan tidak mudah rusak seperti sereal dan kacang. Penyebab kerusakan bahan pangan tersebut seperti pertumbuhan dan aktivitas mikroba, aktivitas enzim yang terdapat dalam bahan pangan, aktivitas serangga, parasit, dan binatang pengerat. Selanjutnya ada kandungan air dan bahan pangan, suhu, udara, sinar, dan waktu penyimpanan. Jenis kerusakan bahan pangan, 1 mikrobiologis, 2 mekanis, 3 fisik, 4 kimia, dan 5 biologis. Mencegah kerusakan bahan pangan dapat dilakukan dengan penyimpanan dengan tepat, seperti simpan di tempat yang bersih, sejuk, dan kering. Gunakan wadah tertutup rapat agar terhindar dari debu dan hama. Selanjutnya ada pengawetan. Pada pengawetan ada 5 metode seperti pendinginan atau pembekuan, menyimpan di lemari es atau freezer untuk memperlambat pertumbuhan mikroorganisme. Yang kedua ada pengalengan, menyimpan makanan dalam kaleng dengan proses sterilisasi. Yang ketiga ada penambahan bahan alami seperti garam, gula, atau cuka. Yang keempat ada fermentasi, mengubah bahan pangan dengan bantuan mikroorganisme baik. Yang kelima ada pengasapan, mengeringkan dan memberikan aroma serta zat pengawet dari asap. Selanjutnya ada metode pengeringan, dengan cara mengurangi kadar air agar mikroorganisme tidak berkembang. Dan selanjutnya ada kebersihan dan higienitas, cuci bahan pangan sebelum disimpan dan gunakan alat dan tempat penyimpanan yang bersih. Terakhir ada pemrosesan cepat, bahan pangan yang mudah rusak sebaiknya segera diolah setelah dibeli atau dipanen. Nah, itulah materi tentang nutraceutical yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.